Aku menyerahkan buku tabungan lusuh itu ke tangan Dimas dengan sedikit malu. Sampulnya sudah pudar, ujungnya robek, seperti cerminan hidupku selama ini. Dia tersenyum sopan, lalu mengetik sesuatu di komputernya. Sebentar ya, Bu. Aku mengangguk, memandangi lantai keramik ban yang begitu bersih. Jauh berbeda dengan lantai kontrakanku yang retak-retak. Aku datang ke sini hanya karena kemarin dapat SMS dari bank. Rekening lama yang hampir kulupakan terancam ditutup kalau tidak diaktifkan kembali. Aku bahkan hampir tidak ingat pernah punya tabungan ini. 15 tahun lalu, aku buka rekening itu dengan uang 50.000 hasil cuci piring di warung Pak Joko. Waktu itu aku masih naif. Percaya kalau menabung akan mengubah hidupku. Ternyata tidak. Suara ketikan Dimas terhenti. Wajahnya berubah. Matanya membelalak menatap layar, seperti melihat sesuatu yang tidak masuk akal. Tangannya bergetar sedikit saat meraih mouse, mengklik beberapa kali, lalu menatap layar lagi dengan ekspresi yang sama. Ada masalah, Mas? Tanyaku. Jantungku mulai berdegup tidak karuan. Dimas tidak menjawab. Dia malah berdiri. Bangkunya bergeser kasar ke belakang. Tunggu sebentar. Bu, saya perlu panggil manajer. Tunggu apa? Keringatku langsung dingin. Pikiranku langsung liar. Apakah rekeningku kena hack? Apakah ada yang pakai identitasku untuk kejahatan? Apakah aku akan dipenjara karena sesuatu yang bahkan tidak kulakukan? Dimas berjalan cepat ke ruangan belakang, meninggalkan aku sendirian di kursi itu. Beberapa pegawai lain mulai melirik ke arahku. Bisikan halus mulai terdengar. Seorang satpam bahkan berjalan lebih dekat, berdiri tidak jauh dariku, seolah-olah aku penjahat yang harus dijaga. Aku ingin lari, tapi kakiku tidak bergerak. Seorang wanita berseragam rapi keluar dari ruang manajer. Rambutnya diikat ketat, wajahnya tenang tapi matanya tajam. Dia Ibu Sekar Kinanti, manajer cabang. Namanya tertera di name tag yang menempel di dadanya. Ibu Ratnawati? Suaranya lembut, tapi ada nada serius di sana. Aku mengangguk. Tenggorokanku kering. Silakan ikut saya ke ruangan. Itu bukan permintaan. Itu perintah. Aku berdiri dengan kaki yang terasa seperti jeli. Semua pegawai bank sekarang menatapku. Tidak ada yang berpura-pura sibuk lagi. Mereka semua tahu ada sesuatu yang terjadi. Dan aku, entah kenapa, merasa seperti tersangka. Ruangan Ibu Sekar kecil tapi nyaman. AC-nya dingin, terlalu dingin sampai membuatku menggigil. Dia menutup pintu, lalu mempersilakan aku duduk. Ibu, saya ingin konfirmasi sesuatu, katanya sambil membuka laptop. Apakah Ibu mengetahui isi rekening Ibu saat ini? Tidak, Bu. Makanya saya ke sini. Saya bahkan lupa kalau saya punya rekening ini. Ibu Sekar menatapku lama. Terlalu lama. Seperti sedang menimbang apakah aku bohong atau tidak. Baik, katanya pelan. Saya akan tunjukkan. Dia memutar layar laptopnya menghadap ke arahku. Angka di sana membuat dunia berhenti berputar. 4.782.350.000 rupiah. 4,7 miliar. Aku tidak berkedip, tidak bernapas. Bahkan jantungku rasanya berhenti sedetik. Ini pasti salah, bisikku. Suaraku hampir tidak keluar. Ini bukan rekening saya. Nama, nomor identitas, semuanya cocok, Bu, kata Ibu Sekar. Nadanya hati-hati. Apakah Ibu tahu dari mana uang ini berasal? Aku menggeleng. Kepalaku kosong total. 15 tahun lalu aku cuma punya 50.000. Sekarang hampir 5 miliar. Ini tidak mungkin. Ibu, saya perlu bertanya dengan jujur. Ibu Sekar bersandar di kursinya. Tangannya bertaut di atas meja. Apakah Ibu terlibat dalam aktivitas ilegal? Pencucian uang? Transfer mencurigakan? Kata-kata itu menusukku seperti pisau. Tidak, teriakku, lebih keras dari yang kuinginkan.
Saya cuma ibu rumah tangga. Saya kerja serabutan. Saya bahkan tidak punya uang untuk bayar listrik bulan depan. Dari mana saya punya uang segitu? Ibu Sekar diam. Dia menatapku seperti sedang membaca pikiranku. Kalau begitu, katanya perlahan, kita perlu telusuri histori transaksi rekening ibu. Karena uang sebanyak ini tidak muncul begitu saja. Dia mengetik sesuatu, lalu printer di sudut ruangan mulai berisik. Kertas keluar satu persatu, panjang, seperti struk kasir yang tidak ada habisnya. Ibu Sekar mengambil kertas itu, membacanya dengan serius. Alisnya bertaut. Ibu, katanya, suaranya berubah. Sejak 10 tahun lalu, setiap bulan ada transfer masuk ke rekening ibu. Jumlahnya bervariasi, antara 30 sampai 50 juta. Pengirimnya, orang yang sama. Dadaku sesak. Siapa? Tanyaku, nyaris berbisik. Ibu Sekar menatapku, lalu menyebutkan nama yang membuat seluruh tubuhku membeku. Harsono Wijaya. Nama itu menghantamku seperti tamparan. Harsono Wijaya. Tanganku mencengkeram sandaran kursi sampai buku-bukuku memutih. Ibu Sekar masih menatapku, menunggu reaksi, tapi aku tidak bisa bicara. Mulutku kering, lidahku terasa kaku. Ibu kenal orang ini? Tanya Ibu Sekar hati-hati. Kenal? Aku bahkan masih ingat suara langkah kakinya di koridor rumah besar itu. Masih ingat bagaimana dia selalu menunduk saat istrinya berteriak padaku. Selalu diam saat aku dipermalukan. Dia, majikan lama saya. Jawabku, suaraku serak. 15 tahun lalu. Saya kerja di rumahnya. Ibu Sekar mengangguk pelan, mencatat sesuatu. Dan hubungan ibu dengannya baik. Baik. Aku ingin tertawa, tapi yang keluar malah napas tersengal. Saya kabur dari rumah itu tanpa pamit, kataku datar. Tanpa ngambil gaji terakhir. Tanpa apa-apa. Ibu Sekar berhenti menulis. Matanya menatapku lebih tajam sekarang. Kenapa? Kenapa? Satu kata yang membuka pintu kenangan yang sudah bertahun-tahun kututup rapat. Wajah Nyonya Cempaka muncul di pikiranku. Wajah cantik yang selalu menatapku seperti aku kotoran di bawah sepatunya. Istrinya. Jawabku singkat. Dia, bukan orang baik. Ibu Sekar diam, menunggu aku melanjutkan. Tapi aku tidak mau. Aku tidak mau mengingat bagaimana Nyonya Cempaka menamparku di depan tamu-tamunya yang tertawa. Bagaimana dia menyuruhku makan sisa makanan di piring kotor. Bagaimana dia. Ibu, kata Ibu Sekar, memotong pikiranku. Transfer ini dimulai 10 tahun lalu. Konsisten setiap bulan. Ini bukan kesalahan. Ini disengaja. 10 tahun. Aku menghitung mundur dalam kepala. 10 tahun lalu aku sudah tidak di rumah itu. Sudah kabur. Sudah menghilang. Kenapa dia kirim uang ke saya? Bisikku. Lebih ke diri sendiri daripada ke Ibu Sekar. Itu yang perlu kita cari tahu. Jawabnya. Dia mengambil ponselnya. Mengetik sesuatu. Saya akan coba hubungi pihak bank pengirim untuk konfirmasi apakah. Jangan. Kata itu meluncur dari mulutku sebelum aku sempat berpikir. Ibu Sekar menatapku terkejut. Jangan hubungi siapa-siapa. Ulangku, kali ini lebih pelan. Saya perlu waktu. Dia ragu. Aku bisa lihat itu. Tapi dia mengangguk. Baik. Tapi ibu, uang sebanyak ini tidak bisa saya biarkan begitu saja tanpa kejelasan. Kalau ada masalah hukum. Tidak ada masalah hukum. Potongku cepat. Pak Harsono itu pengusaha bersih. Uangnya halal. Setidaknya itu yang kudengar waktu masih kerja di sana. Dia punya perusahaan properti besar. Rumahnya sendiri seperti istana. Mobilnya 5. Istrinya pakai tas yang harganya bisa buat bayar kontrakanku setahun. Dan sekarang, entah kenapa, uangnya ada di rekeningku. Ibu Sekar menyerahkan kertas histori transaksi itu padaku. Tanganku gemetar saat menerimanya.
Angka-angka di sana begitu nyata. Setiap bulan, setiap tanggal 25, transfer masuk. 30 juta, 40 juta, 50 juta. Tidak pernah terlambat, tidak pernah terlewat. Seperti kewajiban, seperti utang yang harus dibayar. Tapi aku tidak pernah meminjam apapun dari Pak Harsono. Ibu Sekar, kataku pelan, mataku masih terpaku pada kertas itu. Apakah bisa dicek kapan transfer terakhir masuk? Dia melihat layar laptopnya. Bulan lalu. Tanggal 25. 50 juta. Bulan lalu. Berarti transfer ini masih berjalan. Berarti Pak Harsono masih hidup. Masih ingat padaku. Tapi kenapa? Kenapa setelah semua yang terjadi? Setelah aku kabur dengan baju lusuh dan hati hancur. Setelah bertahun-tahun aku mencoba melupakan rumah itu. Dia tiba-tiba mengirim uang? Apakah ada catatan? Tanyaku. Pesan? Keterangan transfer. Ibu Sekar menggeleng. Tidak ada. Hanya transfer rutin dengan kode otomatis. Otomatis. Jadi ini bahkan bukan sesuatu yang dia lakukan sendiri setiap bulan. Ini sudah diatur. Seperti sistem. Seperti mesin yang berjalan sendiri tanpa perlu disentuh. Aku meletakkan kertas itu di meja. Tanganku masih gemetar. Ibu, kata Ibu Sekar lembut. Saya tahu ini mengejutkan. Tapi ibu punya hak penuh atas uang ini. Secara hukum, uang yang ditransfer ke rekening ibu adalah milik ibu. Kecuali ada klaim dari pihak lain. Atau, saya tidak mau uang ini. Kata-kata itu keluar begitu saja. Ibu Sekar terdiam. Maksud ibu? Aku tidak tahu apa maksudku. Yang ku tahu, melihat nama Harsono Wijaya membuat dadaku sesak. Membuat semua luka lama terbuka kembali. Aku ingat malam terakhir di rumah itu. Aku ingat air panas yang mengenai punggungku. Aku ingat teriakan Nyonya Cempaka yang menuduhku mencuri gelang emasnya. Aku ingat wajah Pak Harsono yang berdiri di ambang pintu, melihat semuanya, tapi tidak bilang apa-apa. Dia diam. Dia selalu diam. Ibu Ratnawati, Ibu Sekar bersandar di kursinya. Nadanya berubah lebih serius. Saya paham ini berat. Tapi ada satu hal lagi yang perlu ibu ketahui. Perutku menegang. Ada surat, katanya pelan. Disimpan di safe deposit box atas nama ibu. Sudah 10 tahun di sini. Tidak pernah diambil. Surat dari Pak Harsono. Untuk aku. Dan aku bahkan tidak tahu surat itu ada. Ibu Sekar berdiri dan membuka lemari besi di sudut ruangan. Suara kunci berderik. Pintu berat terbuka pelan. Dia mengeluarkan amplop coklat kusam, berdebu, dengan namaku tertulis rapi di permukaannya. Ratnawati Arimbi. Tulisan tangan. Bukan print. Dia meletakkan amplop itu di depanku, lalu mundur selangkah, memberi ruang. Seperti tahu kalau aku butuh jarak untuk bernapas. Aku menatap amplop itu tanpa berani menyentuh. 10 tahun disimpan di sini. 10 tahun menunggu. 10 tahun aku tidak tahu amplop ini ada. Buka, Bu, kata Ibu Sekar lembut. Ini hak ibu. Tanganku bergerak pelan, mengambil amplop itu. Kertas luarnya kasar, sudah menguning di pinggiran. Aku membukanya hati-hati, dan di dalamnya ada selembar kertas lipat. Surat, tulisan tangan yang sama. Rapi, tinta biru. Aku membuka lipatan pertama, lalu yang kedua. Tanganku gemetar sampai kertas itu hampir terjatuh. Tanggal di pojok kanan atas, 12 Maret 2015. 10 tahun lalu. Tepat setelah aku kabur. Mataku mulai membaca. Ratnawati. Saya tidak tahu apakah kamu akan pernah membaca surat ini. Mungkin tidak. Mungkin kamu sudah pergi jauh dan melupakan rumah kami. Tapi saya harus menulis. Saya harus katakan ini, meskipun terlambat. Saya menemukan gelang emas istri saya.
Napas tercekat di tenggorokanku. Gelang emas. Gelang yang membuat hidupku hancur. Gelang yang membuat Nyonya Cempaka menuduhku pencuri di depan semua orang. Gelang yang membuat aku diusir seperti sampah. Mataku terus membaca. Lebih cepat sekarang. Gelang itu ada di laci kamar dia sendiri. Terjatuh di belakang tumpukan syal. Saya menemukannya seminggu setelah kamu pergi. Dan saat itu, saya baru sadar, dia berbohong. Dia menuduhmu dengan sengaja. Tangan kananku naik menutup mulut. Mata kiri mulai memanas. Dia tahu. Pak Harsono tahu aku tidak bersalah. Saya konfrontasi dia. Dia mengaku. Ternyata selama ini dia sering ambil uang saya diam-diam untuk main judi online. Waktu saya mulai curiga, dia butuh kambing hitam. Dia pilih kamu. Karena kamu tidak punya siapa-siapa. Tidak punya yang bela. Kata-kata di kertas mulai kabur karena air mataku. Aku mengedip keras. Memaksakan diri untuk terus membaca. Aku pengecut. Ratnawati. Aku lihat istriku menyakitimu berkali-kali. Tapi aku diam. Aku dengar dia bentak kamu, hina kamu, bahkan siram kamu dengan air panas. Dan aku tetap diam. Aku bilang pada diriku sendiri itu urusan rumah tangga. Aku bilang aku tidak mau ikut campur. Padahal aku tahu itu salah. Dadaku sesak. Napas pendek-pendek. Aku ingat malam itu. Punggungku masih terasa terbakar. Teriakan Nyonya Cempaka masih menggema di telinga. Tapi yang paling membuat aku tidak bisa tidur adalah ini. Seminggu setelah kamu kabur, supir kami, Guntur, juga hilang. Dia kabur tanpa pamit, tanpa ambil gaji. Persis seperti kamu. Dan saat itu, pembantu lain bisik padaku. Dia bilang, kamu waktu itu hamil. Seluruh tubuhku kaku. Tidak. Jangan bilang dia tahu. Dia bilang kamu pernah cerita bahwa Guntur paksa kamu. Tapi kamu takut lapor karena takut tidak dipercaya. Karena dia laki-laki, sopan di depan kami, dan kamu hanya pembantu. Air mataku jatuh ke kertas, membuat tinta sedikit luntur. Dia tahu. Pak Harsono tahu semua. Aku cari kamu kemana-mana. Aku datangi alamat yang kamu tulis waktu melamar kerja. Tapi rumah itu sudah kosong. Tetangga bilang keluargamu pindah entah kemana. Aku cari lewat kenalan. Tapi kamu menghilang seperti ditelan bumi. Tanganku gemetar sampai surat itu hampir robek. Lalu aku ingat, waktu kamu pertama kerja, aku yang antar kamu ke bank buat buka rekening. Aku ingat nama banknya. Aku coba lacak. Dan aku temukan. Rekening kecilmu yang isinya cuma 50.000 itu masih aktif. Ini tidak mungkin. 10 tahun dia cari aku. 10 tahun dia ingat. Aku tidak bisa minta maaf langsung. Aku terlalu malu. Terlalu pengecut. Jadi aku putuskan. Aku akan kirim uang setiap bulan ke rekening itu. Uang itu bukan belas kasihan. Itu bukan sedekah. Itu hutang. Hutang karena aku tidak melindungi kamu. Hutang karena aku biarkan istriku siksa kamu. Hutang karena aku tidak percaya kamu waktu kamu butuh orang yang percaya. Isakku pecah. Aku tidak bisa menahannya lagi. Ibu Sekar diam di seberang meja. Tidak bilang apa-apa. Aku terus membaca dengan air mata bercucuran. Kalau kamu baca surat ini, berarti kamu sudah tahu tentang transfer bulanan itu. Uang itu untuk kamu. Untuk anakmu. Untuk hidup yang seharusnya tidak pernah kamu alami kalau saja aku lebih berani. Aku tidak minta maaf karena aku tahu maaf tidak cukup. Tapi aku harap uang ini bisa sedikit meringankan bebanmu. Kalimat terakhir ditulis dengan tinta yang sedikit lebih tebal. Seperti dia menulis ulang beberapa kali. Kamu berhak hidup dengan tenang. Ratnawati. Bukan karena kasihan orang. Tapi karena kamu manusia yang kuat. Yang bertahan meski dunia tidak adil padamu. Maafkan aku. Harsono Wijaya. Surat itu terjatuh dari tanganku. Kepalaku tertunduk. Bahu bergetar.
Isakan keluar tak terkendali. Selama ini aku pikir tidak ada yang peduli. Selama ini aku pikir aku sendirian. Selama ini aku benci pada dunia yang membiarkan aku hancur. Tapi ternyata ada yang ingat. Ada yang menyesal. Ada yang mencoba menebus. Ibu Sekar mengulurkan tisu. Tapi aku tidak mengambilnya. Aku biarkan air mata mengalir. Biarkan semua keluar. Ibu, suara Ibu Sekar sangat pelan. Apakah ibu ingin tahu sesuatu tentang Pak Harsono? Aku mengangkat kepala, mata merah, wajah basah. Apa? Bisikku. Dia ragu sebentar, lalu berkata dengan hati-hati, transfer terakhir yang masuk bulan lalu itu bukan dari Pak Harsono langsung. Jantungku berhenti. Itu dari rekening warisan. Lanjutnya pelan. Pak Harsono meninggal 2 tahun lalu. 2 tahun lalu? Ulangku, suaraku kosong. Ibu Sekar mengangguk perlahan. Kanker paru-paru. Saya cek data bank. Transfer bulanan itu diatur otomatis sejak tahun 2015. Bahkan setelah beliau meninggal, sistemnya tetap jalan karena sudah masuk instruksi permanen dari rekening warisan. Dia mati. Pak Harsono sudah mati. Dan aku bahkan tidak bisa marah padanya. Tidak bisa teriak di depan mukanya. Tidak bisa tanya kenapa dia diam waktu itu. Kenapa dia baru bertindak setelah semuanya hancur. Aku menatap surat di meja dengan pandangan kosong. Kata-kata di sana tiba-tiba terasa seperti hantu. Suara dari kuburan. Penyesalan yang tidak akan pernah bisa dijawab. Ibu, kata Ibu Sekar hati-hati. Di sistem warisan, ada catatan tambahan. Apakah ibu mau saya bacakan? Aku tidak menjawab. Tapi dia mengambil itu sebagai izin. Dia membuka file di laptopnya. Lalu mulai membaca dengan suara pelan. Rekening ini dialokasikan khusus untuk Ratnawati Arimbi sebagai bentuk tanggung jawab moral atas kelalaian saya melindungi yang bersangkutan dari kekerasan domestik dan pelecehan seksual oleh karyawan saya. Kata-kata itu keluar begitu formal. Begitu dingin. Tapi artinya menusuk. Dia tahu. Dia tahu Guntur. Supir yang selalu tersenyum ramah di depan semua orang tapi jadi monster kalau tidak ada yang lihat, melakukan itu padaku. Dan dia tidak berbuat apa-apa. Ada lagi, lanjut Ibu Sekar. Suaranya makin pelan. Saya menyadari terlambat bahwa saya melihat tanda-tanda namun memilih mengabaikan. Saya melihat cara Guntur menatap Ratnawati. Saya lihat dia sering cari alasan untuk berada di dekat dia. Tapi saya bilang pada diri sendiri itu bukan urusan saya. Saya salah. Saya pengecut. Tangan kananku mengepal di pangkuan. Kuku menancap ke telapak tangan. Dia tahu. Sejak awal, dia tahu. Tapi dia diam. Seperti biasa. Uang ini, Ibu Sekar melanjutkan bacaan, adalah satu-satunya cara saya bisa pastikan dia dan anaknya tidak menderita lebih dari yang sudah dia alami. Ini bukan penebusan. Penebusan tidak mungkin untuk dosa sebesar ini. Tapi ini tanggung jawab saya. Ibu Sekar menutup laptopnya pelan. Ruangan jadi sunyi. Aku duduk di sana, tubuh kaku, pikiran berputar liar. Dia mati dengan menyimpan semua ini. Mati dengan rasa bersalah yang dia tuangkan dalam transfer bulanan. Mati tanpa pernah bilang maaf langsung padaku. Dan sekarang aku punya hampir 5 miliar rupiah. Uang yang datang dari penyesalan orang yang sudah jadi abu. Ibu ingin minum? Tanya Ibu Sekar. Bangkit dari kursinya. Aku menggeleng. Tenggorokan terlalu sesak untuk menelan apapun. Dia kembali duduk. Tangannya bertaut di atas meja. Memberi waktu. Lama. Sampai suara AC jadi satu-satunya yang terdengar. Pak Harsono. Aku akhirnya buka suara. Tapi kata-kata terasa asing di lidah. Dia punya anak. Ibu Sekar menggeleng. Tidak. Istrinya tidak bisa punya anak. Makanya rumah itu hanya ada mereka berdua dan karyawan. Tidak ada anak. Tidak ada ahli waris langsung. Jadi semua yang dia punya sekarang jatuh ke tangan istrinya. Nyonya Cempaka yang dulu menyiksaku.
Nyonya Cempaka yang bohong tentang gelang. Nyonya Cempaka yang bikin hidupku neraka. Tapi ada sebagian yang dia simpan untukku. Sebagian yang dia pastikan istrinya tidak bisa sentuh. Apakah? Aku menelan ludah. Apakah istrinya tahu tentang transfer ini? Ibu Sekar mengecek dokumen lagi. Sepertinya tidak. Rekening warisan ini terpisah. Dikelola langsung oleh notaris yang ditunjuk Pak Harsono. Nyonya Cempaka dapat bagian warisan utama, rumah, properti, saham perusahaan. Tapi rekening khusus ini hanya untuk ibu. Rahangku mengeras. Jadi Nyonya Cempaka hidup enak dengan semua harta suaminya. Sementara aku, yang disiksa, yang difitnah, yang diperkosa, dapat sisa penyesalan yang bahkan tidak berani dia umumkan. Aku berdiri tiba-tiba. Kursi bergeser kasar. Ibu mau kemana? Tanya Ibu Sekar. Sedikit kaget. Toilet. Jawabku cepat. Dia menunjuk pintu kecil di sudut. Aku berjalan ke sana dengan langkah yang terasa berat. Masuk, lalu mengunci pintu. Begitu pintu tertutup, aku bersandar di dinding keramik dingin itu dan napas keluar tersengal-sengal. Tangan naik menutupi wajah. Mencoba menahan sesuatu yang rasanya mau meledak di dada. Aku tidak menangis. Aku hanya berdiri di sana, bernapas, mencoba memahami apa yang baru saja terjadi. 15 tahun. 15 tahun aku hidup dengan kepercayaan bahwa dunia tidak adil dan tidak akan pernah adil. 15 tahun aku yakin tidak ada yang peduli. Tidak ada yang akan memihakku. Ternyata ada. Tapi dia sudah mati. Dan uang yang dia tinggalkan terasa seperti pengakuan bersalah yang ditulis di atas nisan. Aku membasuh muka dengan air dingin di wastafel kecil, menatap cermin. Wajahku pucat, mata bengkak, bibir kering. Tapi ada sesuatu yang berbeda di mata itu. Bukan lega, bukan bahagia, tapi semacam penutupan. Aku keluar dari toilet. Ibu Sekar masih duduk di sana, menungguku dengan sabar. Ibu, kataku sebelum dia sempat bertanya. Saya mau tahu satu hal lagi. Dia mengangguk. Nyonya Cempaka. Dia masih hidup. Ibu Sekar ragu, tapi akhirnya menjawab. Saya tidak bisa kasih informasi detail nasabah lain. Tapi, ya, dia masih nasabah di cabang ini. Masih hidup. Masih di kota yang sama. Mungkin masih pakai tas mahal. Masih duduk nyaman di rumah besar itu. Sementara aku membesarkan anak sendirian di kontrakan sempit. Bekerja apa saja demi sesuap nasi. Kapan terakhir dia ke bank ini? Tanyaku. Ibu Sekar menatapku lama. Ibu, saya tidak bisa. Tolong. Satu kata. Tapi keluar dengan nada yang membuat dia terdiam. Dia mengetik sesuatu di laptop. Matanya memindai layar. Kemarin sore, jawabnya pelan. Dia tarik uang pensiun. Kemarin sore. Berarti dia sering ke sini. Berarti, ada kemungkinan kami bisa bertemu. Dan entah kenapa, aku ingin itu terjadi. Aku keluar dari bank dengan amplop coklat itu terselip di tasku. Matahari sore menyengat. Tapi aku tidak merasa panas. Tubuhku mati rasa. Parkiran ramai. Motor berjejer rapat. Beberapa orang antri di mesin ATM. Aku berjalan pelan ke arah angkot yang biasa kutumpangi pulang. Lalu aku melihatnya. Seorang wanita berdiri di dekat tiang parkir. Punggung membungkuk, tangan memegang kantong plastik kresek hitam. Rambutnya beruban, diikat asal. Baju batik pudar. Sandal jepit lusuh. Tapi wajah itu. Aku kenal wajah itu. Nyonya Cempaka. Kakiku berhenti bergerak. Jantung berdegup keras di telinga. Dia menatap ke arah jalan, seperti menunggu angkot. Wajahnya lelah. Keriput dalam di sekitar mata. Pipi cekung. Bibir kering. Ini bukan wanita yang dulu duduk anggun di sofa kulit sambil minum wine mahal. Ini bukan wanita yang dulu pakai gaun sutra dan gelang emas di kedua tangan. Ini orang yang terlihat kalah.
Dia tidak menatapku. Bahkan tidak sadar aku ada di sana. Aku berjalan pelan mendekati satpam yang berdiri dekat pintu masuk. Pria paruh baya dengan kumis tebal. "Pak," bisikku. Wanita itu yang pakai baju batik coklat. "Dia sering ke sini." Satpam itu melirik sebentar. "Oh, Bu Cempaka?" "Iya, Bu. Tiap minggu datang. Tarik uang pensiun." "Pensiun? Bukan uang bisnis. Bukan transfer dari perusahaan. Uang pensiun. Dia, keluarga Bapak Harsono Wijaya kan?" tanyaku hati-hati. Satpam mengangguk. "Iya, Bu. Istri almarhum. Kasihan juga orangnya sekarang. Dulu kan terkenal kaya, punya perusahaan besar. Tapi setelah suaminya meninggal, perusahaannya bangkrut. Katanya ada masalah keuangan internal yang parah." Masalah keuangan internal. Aku ingat kalimat di surat Pak Harsono. Istrinya menggelapkan uang perusahaan untuk judi online. Ternyata kebiasaan itu tidak berhenti. Ternyata dia terus melakukannya sampai perusahaan runtuh. "Sekarang dia tinggal di mana, Pak?" tanyaku, berusaha terdengar biasa saja. "Kontrakan dekat Pasar Lama. Saya pernah lihat dia naik angkot ke sana. Jauh banget dari rumah besarnya dulu." Kontrakan. Seperti aku. Tapi bedanya, aku naik dari kontrakan dengan uang yang dikirim suaminya. Sementara dia jatuh ke kontrakan karena uang yang dia curi dari suaminya. Satpam kembali ke posnya. Aku berdiri di sana, menatap Nyonya Cempaka yang masih menunggu angkot. 15 tahun lalu, dia berdiri megah di rumahnya, menatapku dari atas. Menamparku karena gelang yang bahkan tidak kucuri. Menyiramku dengan air panas karena dia butuh pelampiasan. Sekarang, dia berdiri di pinggir jalan dengan kantong kresek, menunggu angkot umum seperti orang biasa. Kehidupan memang adil. Hanya butuh waktu. Aku berjalan mendekatinya. Langkahku pelan. Jantung masih berdebar. Tapi bukan karena takut. Entah apa ini. Dia menoleh saat aku berdiri di sampingnya. Matanya menatapku kosong. Tidak ada pengakuan. Tidak ada ingatan. Tentu saja. Aku cuma pembantu. Wajahku tidak cukup penting untuk diingat. "Bu," kataku pelan. Suaraku lebih tenang dari yang kusangka. Dia menatapku bingung. "Iya. Ibu." Nyonya Cempaka kan? Alisnya naik sedikit. "Iya." "Kenapa?" Aku tersenyum tipis. Senyum yang tidak sampai ke mata. "Dulu saya kerja di rumah ibu. 15 tahun lalu." Wajahnya berubah. Tidak langsung, tapi perlahan. Seperti kabut yang mulai terangkat. Matanya menyipit, mencoba menggali ingatan. "Kerja di rumah saya?" ulangnya pelan. "Iya, Bu. Saya Ratnawati, yang dulu ibu tuduh curi gelang emas." Wajahnya memucat. Mulutnya terbuka sedikit, tapi tidak ada suara keluar. Dia mundur selangkah, pegangan tangannya di kantong kresek mengerat. "Gelang itu," lanjutku, nadaku tetap tenang. "Ternyata ada di laci kamar ibu sendiri. Suami ibu yang menemukan. Seminggu setelah saya kabur." Napasnya terdengar tersengal. Tangannya naik ke dada, seperti mencoba menenangkan sesuatu di sana. "Saya tidak datang untuk minta maaf dari ibu," kataku sebelum dia sempat bicara. "Saya cuma mau ibu tahu satu hal." Dia diam. Wajahnya seperti patung. Suami ibu menyesal seumur hidupnya karena tidak melindungi saya dari ibu. Dia menyesal karena diam saat ibu menyiksa saya. Dan dia mengirim uang ke saya setiap bulan selama 10 tahun. Matanya membelalak. 4 miliar lebih, bisikku. Itu yang dia sisihkan untuk saya. Untuk anak saya. Karena dia tahu apa yang terjadi di rumah ibu. Dia tahu saya bukan pencuri. Dan dia tahu saya korban. Nyonya Cempaka mundur lagi. Kali ini kakinya tersandung trotoar.
Dia hampir jatuh, tapi menahan diri dengan tiang lampu. Ibu sekarang hidup dari uang pensiun. Lanjutku, suaraku tetap datar. Saya dengar perusahaan suami ibu bangkrut. Karena ada yang ngambil uang perusahaan diam-diam. Untuk main judi. Wajahnya hancur. Benar-benar hancur. Saya tidak akan balas dendam, Bu, kataku, melangkah mundur. Karena sepertinya kehidupan sudah melakukannya untuk saya. Angkot datang berhenti di depan kami. Pintunya terbuka. Aku naik lebih dulu, memilih tempat duduk di belakang. Nyonya Cempaka masih berdiri di sana. Terpaku, kantong kreseknya jatuh ke tanah. Sopir angkot membunyikan klakson. Naik apa enggak, Bu? Dia tidak bergerak. Angkot jalan meninggalkannya. Aku menatap dari kaca belakang. Nyonya Cempaka masih berdiri di sana, sendirian, dengan kantong belanjaannya berceceran di aspal. Seperti patung yang ditinggalkan dunia. Dan aku, untuk pertama kalinya dalam 15 tahun, merasa beban di dada sedikit terangkat. Bukan karena bahagia melihat dia menderita. Tapi karena akhirnya, aku tahu, aku tidak salah, dan dunia tahu itu juga. Angkot berhenti di depan gang sempit menuju kontrakanku. Aku turun, membayar ongkos dengan uang receh yang tersisa di dompet. Langit sudah mulai gelap. Lampu gang mulai menyala satu persatu. Aku berjalan pelan, melewati warung Bu Siti yang sudah tutup, melewati tumpukan sampah yang belum diangkut, melewati motor-motor tua yang diparkir sembarangan. Rumah kontrakanku ada di ujung. Pintu kayu tipis yang catnya mengelupas. Genteng bocor yang selalu bikin lantai basah kalau hujan. Tapi hari ini, rumah kecil itu terasa berbeda. Aku membuka pintu. Anakku, Cahaya, duduk di lantai sambil mengerjakan PR. Buku tulis lusuh terbuka di depannya. Pensil pendek di tangan. Dia menoleh saat mendengar pintu terbuka. Ibu sudah pulang. Aku mengangguk, menutup pintu, lalu berjalan mendekatinya. Duduk di lantai dingin itu, memeluknya erat. Dia kaget. Ibu kenapa? Aku tidak menjawab. Hanya memeluk dia lebih erat. Mencium kepalanya yang berbau sampo sachet murah. Menghirup napasnya yang hangat. Cahaya. Anak yang lahir dari hal terburuk yang pernah terjadi padaku. Anak yang tidak pernah tahu ayahnya siapa. Dan aku berharap dia tidak perlu tahu. Tapi dia tumbuh jadi anak yang baik. Sopan. Rajin. Meskipun hidup kami pas-pasan, dia tidak pernah merengek minta ini itu. Dia mengerti tanpa harus dijelaskan. Ibu. Suaranya ragu. Ibu nangis. Aku melepas pelukan, menghapus mata dengan punggung tangan. Tersenyum padanya. Enggak, sayang. Ibu cuma senang. Dia menatapku bingung. Senang kenapa? Aku menarik napas panjang. Lalu mengeluarkan amplop coklat dari tas. Meletakkannya di lantai di antara kami. Cahaya. Bisikku, suaraku bergetar sedikit. Besok kita pindah rumah. Alisnya bertaut. Pindah? Kemana? Rumah baru. Jawabku. Rumah yang lebih baik. Yang gak bocor kalau hujan. Yang ada kamar sendiri buat kamu. Matanya membelalak. Tapi, kita punya uang. Aku mengangguk pelan. Dari mana? Tanyanya lagi. Kali ini nadanya cemas. Ibu pinjam uang. Enggak, kataku cepat. Ini bukan utang. Ini milik kita. Cahaya diam. Dia terlalu pintar untuk umurnya. Dia tahu kalau hidup kami tidak pernah punya milik kita yang besar. Ibu akan jelasin nanti. Lanjutku sebelum dia bertanya lebih banyak. Yang penting sekarang, kamu mau sekolah di tempat yang lebih bagus. Wajahnya langsung berubah. Ada kilau di matanya. Kilau yang jarang kulihat. Beneran, Bu? Beneran. Dia memelukku lagi. Kali ini lebih kencang. Tubuhnya kecil, kurus, tapi pelukannya hangat sekali.
Makasih, Bu, bisiknya di telingaku. Aku menutup mata, merasakan momen ini, menyimpannya dalam-dalam. Ini yang Pak Harsono maksud. Ini kenapa dia kirim uang selama 10 tahun. Bukan untuk aku, tapi untuk Cahaya. Untuk anak yang lahir karena dia terlalu pengecut untuk melindungi ibunya. Dan sekarang, anak itu punya masa depan. Kami melepas pelukan. Cahaya kembali ke buku pernya. Tapi kali ini dia tersenyum. Senyum lebar yang membuat hatiku sesak. Aku berdiri, berjalan ke jendela kecil yang menghadap gang. Langit sudah benar-benar gelap sekarang. Bintang mulai muncul satu persatu. Aku membayangkan Pak Harsono di suatu tempat, mungkin melihat dari atas, mungkin tahu bahwa uang yang dia kirim akhirnya sampai. Akhirnya berarti. Terima kasih, bisikku pelan ke langit. Dan maaf. Maaf karena aku sempat benci padanya. Maaf karena aku pikir dia tidak peduli. Maaf karena aku tidak tahu dia menyimpan penyesalan sebesar itu sampai mati. Tapi juga terima kasih. Karena dia akhirnya bertindak. Meski terlambat. Meski dengan cara yang tidak sempurna. Ibu, panggil Cahaya dari belakang. Besok kita jadi pindah. Aku menoleh. Tersenyum. Belum besok. Tapi minggu depan. Ibu harus cari rumah dulu. Boleh yang ada taman kecil, Bu? Tanyanya malu-malu. Taman kecil. Dulu aku bahkan tidak berani mimpi punya rumah dengan taman. Boleh, jawabku. Kita cari yang ada tamannya. Cahaya tersenyum lebar. Lalu kembali mengerjakan PR dengan semangat baru. Aku kembali menatap jendela. Kali ini, aku melihat bayangan diriku sendiri di kaca. Wanita 38 tahun yang sudah terlalu banyak jatuh tapi masih berdiri. Wanita yang pernah diinjak-injak, tapi tidak hancur. Wanita yang punya hampir 5 miliar di rekening, tapi masih duduk di lantai kontrakan karena belum terbiasa dengan kenyataan baru ini. Tapi mulai besok, semuanya akan berbeda. Tidak akan ada lagi khawatir soal uang sekolah. Tidak akan ada lagi hitung-hitungan buat beli beras. Tidak akan ada lagi takut kalau tiba-tiba sakit dan gak punya biaya rumah sakit. Kami bebas. Untuk pertama kalinya dalam 15 tahun, aku merasa bebas. Dan yang paling penting, Cahaya akan tumbuh tanpa harus merasakan apa yang aku rasakan. Dia tidak perlu tahu bagaimana rasanya diinjak. Bagaimana rasanya tidak punya pilihan. Bagaimana rasanya bertahan hidup. Bukan hidup. Dia akan hidup. Beneran hidup. Ibu, panggil Cahaya lagi. Nanti kalau kita pindah, boleh aku ajak Tika main? Tika, teman sekolahnya yang rumahnya jauh lebih bagus. Yang selama ini Cahaya tidak pernah berani ajak ke sini karena malu. Boleh, jawabku. Ajak aja. Senyumnya makin lebar. Aku duduk lagi di sebelahnya, mengelus rambutnya pelan. Cahaya, bisikku. Ibu janji, mulai sekarang, hidup kita akan lebih baik. Ibu janji. Dia menatapku dengan mata berbinar. Aku percaya, Bu. Dan di malam itu, di kontrakan sempit dengan genteng bocor dan dinding retak, aku merasa seperti orang terkaya di dunia. Bukan karena uang di rekening, tapi karena akhirnya, penebusan dosa seseorang tidak sia-sia. Akhirnya, keadilan datang dengan caranya sendiri. Dan akhirnya, aku boleh bernapas lega.